Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan mulai dengan doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapak untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari, tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan-Mu dalam istirahat kami dan Kau memberikan hari yang baru buat kami. Untuk itu kan Tuhan, kami mau memulai hari yang baru ini dengan mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya Bapak. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit, Tuhan yang boleh mengangkat sakit penyakit, menyembuhkannya Tuhan, dan memberikan semangat. Buat teman-teman kami yang mengalami pergumulan hidup karena ekonomi, karena kepahitan hidup, karena kekecewaan, dan lain sebagainya, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan kekuatan buat hati teman-teman kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kecil tapi berdampak besar. Kecil tapi berdampak besar. Itu judul kita, dengan landasan firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bagi penikmat kopi tentu tidak asing lagi dengan nama Starbucks. Sebuah jaringan kedai kopi terbesar di dunia yang berpusat di Seattle, Amerika Serikat. Saat ini Starbucks telah memiliki mungkin hampir 12.000 kedai kopi di seluruh dunia. Dengan rata-rata 40 juta lebih konsumen berkunjung setiap minggunya. Rahasia keberhasilan Starbucks sangat unik, yaitu mereka punya semboyan tetap kecil di saat tumbuh besar. Apa maksudnya? Ciri khas perusahaan kecil adalah yang melakukan sesuatu yang selalu diingat pelanggannya, bukan? Perusahaan-perusahaan kecil biasanya melakukan pendekatan pribadi untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya dengan memberikan perhatian hal-hal kecil. Misalnya mereka tahu nama kita, mencari tahu alamat kita, pekerjaan kita, tanggal lahir kita, dan lain-lain. Hal-hal yang menyentuh hati. Dan hal ini pun dilakukan di Starbucks. Seluruh karyawan didorong untuk berusaha mengingat hal-hal kecil bagi pelanggannya, khususnya pelanggan yang sering datang dan menjadi favorit mereka. Maka akan rasa puas semakin bertambah apabila pelayan bertanya, apa kabar Pak? Dan menyebut namanya. Dan itu akan membuat para pelanggan tetap setia kepada Starbucks dan tidak pindah ke kedai kopi yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa hal yang paling indah dari sebuah persekutuan kita? Persekutuan kumpulan orang-orang yang saling percaya ini. Ya, yaitu orang-orang saling memberi perhatian satu sama lain dengan dasar kasih Kristus, bukan? Ketika ada saudara kita yang mengalami kelemahan, saudara yang lain harus menguatkan. Ya. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 32, di Kisah Rasul 20 ayat 2. Ketika ada yang sakit, seorang mendoakannya supaya sembuh. Itu di Yakobus 5 ayat 16, Kisah Rasul 28 ayat 8. Ketika ada yang mengalami masalah dan tidak ada tempat lagi untuk mencurahkan perasaan, persekutuan gereja menjadi tempat yang paling tepat untuk berbagi beban. Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kekuatan sebuah persekutuan tidak dibangun dari kesempurnaan orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu, tetapi dari adanya perhatian terhadap hal-hal kecil satu sama lain. Hal-hal kecil yang dimaksud di sini adalah kepedulian, menanyakan kondisi kesehatan, pekerjaan, atau keluarga dari saudara yang lain. Juga kepedulian terhadap rekan yang sudah berapa kali tidak hadir di dalam gereja.
Pertumbuhan sebuah gereja pun diawali dari adanya kepedulian masing-masing anggota tubuh Kristus untuk memperhatikan hal-hal kecil dari saudaranya, tentu dengan maksud dan motivasi yang benar. Ketulusan memberi perhatian kepada hal-hal kecil akan berdampak besar terhadap kemajuan bersama. Seperti halnya Starbucks yang bisa berkembang ke seluruh dunia dengan bermodalkan kepedulian pada hal-hal kecil dari pelanggannya. Apalagi persekutuan di dalam Kristus, gereja di dalam Tuhan akan bertambah kuat dan besar apabila orang-orang di dalamnya saling memperhatikan satu sama lain, saling peduli. Mulailah untuk saling memperhatikan. Tuhan berikanku mata untuk bisa memberi perhatian akan hal-hal kecil dari saudaraku. Aku mau membagikan kasih-Mu yang besar pada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berilah perhatian pada hal yang kecil, namun dengan cinta yang besar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Berilah perhatian kepada sesamamu. Tuhan memberkati. Amin.